Halo, bertemu lagi dengan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Untuk materi kali ini, kita akan membahas mengenai break-even point atau titik impas. Apa itu BEP? Break-even point atau titik impas merupakan keadaan di mana perusahaan dalam operasionalnya tidak memperoleh keuntungan ataupun kerugian, di mana volume penjualan hanya dapat menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Jadi, keadaan BEP ini perusahaan tidak rugi, tidak untung, di mana total biaya yang telah dikeluarkan dengan total pendapatan yang didapat di kemudian hari itu sama. Nah, keadaan BEP ini dapat dilihat melalui persamaan TR sama dengan TC, di mana TR merupakan total revenue atau total pendapatan, sedangkan TC merupakan total cost atau total pengeluaran. Ketika perusahaan mengalami keuntungan, dapat dilihat TR lebih besar dibanding TC. Sedangkan yang terakhir, ketika mengalami kerugian, TR lebih kecil daripada TC. Perhitungan BEP dapat bermanfaat sebagai berikut. Sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Mengetahui jumlah penjualan minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kemudian mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan, serta mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Di dalam perhitungan BEP, sebuah perusahaan harus menentukan harga jual produk. Berikut beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan harga jual. Yang pertama, faktor pelanggan. Pastikan harga yang ditawarkan terjangkau oleh pelanggan serta harga berbanding lurus dengan kualitas barang. Yang kedua, pesaing. Pastikan harga jual produk dapat bersaing dengan harga jual produk pesaing. Yang ketiga, biaya. Pastikan harga jual produk dapat menutupi seluruh biaya produksi. Dan yang terakhir adalah faktor kemanfaatan. Pastikan harga jual yang ditentukan mampu memberikan keuntungan yang diharapkan oleh sebuah perusahaan. Terdapat 3 komponen di dalam break-even point. Yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap. Ini merupakan biaya tetap atau konstan dikeluarkan walaupun perusahaan tidak melakukan kegiatan produksi. Contohnya biaya tenaga kerja, biaya sewa, penyusutan mesin, dan lain-lain. Yang kedua, variable cost. Biaya ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis mengikuti dari jumlah produk yang diproduksi suatu perusahaan, seperti biaya bahan baku, listrik, dan lain-lain. Yang ketiga, selling price. Harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi suatu perusahaan. Sekarang kita memasuki formula dari perhitungan BEP. Perhitungan BEP dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ialah BEP secara unit atau kuantitas, di mana di sini kita akan mengetahui jumlah unit minimal agar kondisi perusahaan itu BEP. Sedangkan yang kedua, BEP secara rupiah atau nominal, di mana di sini kita dapat mengetahui jumlah pendapatan minimal agar kondisi perusahaan BEP. Formula BEP secara unit ialah fixed cost dibagi harga jual per unit dikurangi variable cost atau FC dibagi P dikurangi VC. Sedangkan BEP secara rupiah dapat dihitung dengan cara fixed cost dibagi 1 dikurangi
total variable cost dibagi volume penjualan, atau FC dibagi 1 dikurangi TVC dibagi S. Oke, sekarang kita mulai simulasi perhitungan BEP. Contoh soalnya, PT Sambalado bergerak di bidang aneka sambal ulek yang memiliki kapasitas produksi 950 pack setiap minggunya, dengan rincian biaya sebagai berikut. Total biaya tetap 16 juta, total variable cost 19 juta, serta harga jual 40.000. Yang ditanyakan, berapakah BEP unit dan BEP rupiah? Nah, dari soal di atas, kita dapat FC atau fixed cost sebesar 16 juta, TVC 19 juta, P atau harga jual 40.000, serta Q atau kuantitas 950 pack. Oke, yang pertama kita akan mengerjakan BEP secara unit. Masih ingatkah rumus BEP unit? Ya, BEP unit dirumuskan FC dibagi P dikurangi VC. Dari soal yang tadi, kita diketahuinya TVC, Total Variable Cost. Jadi, sebelum kita memasukkan rumus ke BEP unit, kita terlebih dahulu mencari variable cost per unit. Rumus variable cost per unit adalah total variable cost dibagi kuantitas atau kapasitas produksi. Maka VC sama dengan 19 juta dibagi 950. Dapat kita hitung dan didapatkan 20.000 per unit. Jadi, variable cost-nya 20.000. Setelah itu, baru kita dapat memasukkannya ke rumus BEP unit. BEP unit sama dengan FC dibagi P dikurangi VC, sama dengan 16 juta dibagi 40.000 dikurangi 20.000, sama dengan 16 juta dibagi 20.000, dihasilkan 800 pack. Ini artinya PT Sambalado tidak akan mengalami kerugian ataupun keuntungan ketika berhasil menjual sambal sebanyak 800 pack. Kemudian kita akan mencoba menghitung BEP secara rupiah. Rumus BEP rupiah, Ibu ingatkan kembali, ialah FC dibagi 1 dikurangi TVC dibagi S. Nah, dari soal yang tadi, kita belum mengetahui S atau volume penjualan. Maka kita perlu mencari terlebih dahulu berapa volume penjualannya. S sama dengan P dikali Q atau harga jual dikali kuantitas produksi, sama dengan 40.000 dikali 950, didapatkan 38 juta rupiah. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumus BEP rupiah. BEP rupiah FC dibagi 1 dikurangi TVC dibagi S, sama dengan 16 juta dibagi 1 dikurangi
19 juta dibagi 38 juta. Nah, yang 19 juta dibagi 38 juta, kita bisa hilangkan nolnya. Kita coret nolnya semua, 6. Maka didapat 16 juta dibagi 1 dikurangi 19 per 38. Kemudian 19 per 38 kita sederhanakan. Didapat 16 juta dibagi 1 dikurangi 1 per 2. Nah, ini bentuk persamaan pecahan. Kita kembali lagi perhitungan ke sekolah dasar. Didapat 16 juta dikali 2 per 1. Didapat hasilnya 32 juta rupiah. Jadi, PT Sambalado tidak akan mengalami kerugian dan keuntungan ketika total pendapatannya sebesar 32 juta rupiah. Kita sudah berhasil menghitung BEP unit dan BEP rupiah. Sekarang kita akan membuktikan betulkah TR sama dengan TC di saat BEP unitnya sebanyak 800 PEK dan BEP rupiahnya 32 juta rupiah. Oke, persamaannya TR sama dengan TC. TR diturunkan, P dikali Q sama dengan FC ditambah VC unit dikali Q, atau harga jual dikali kuantitas sama dengan fixed cost ditambah variable cost unit dikali kuantitas. Nah, untuk pembuktian ini, kuantitas yang kita pakai merupakan hasil dari perhitungan BEP unit, yaitu 800 PEK. Jadi, saat pembuktian, kita tidak usah melihat lagi kuantitas di soal. Oke, kita masukkan ke dalam persamaan tadi. 40.000 dikali 800 sama dengan 16 juta ditambah 20.000 dikali 800. Didapat 32 juta sama dengan 16 juta, ini 20.000 dikali 800 sama dengan 16 juta. Kemudian dijumlahkan hasilnya sama, 32 juta. Nah, hasil kiri dan kanan sudah sama, yaitu 32 juta. Hasil ini pun sudah sama dengan perhitungan BEP rupiah. Itu artinya, betul, TR sama dengan TC di saat BEP unitnya 800 PEK dan BEP rupiahnya sebesar 32 juta rupiah. Jadi, di saat pembuktian, hasil kiri dan kanan harus sama, lalu harus juga sama dengan hasil perhitungan BEP rupiah. Kita akan coba menghitung soal nomor 2. PT Hemfood memproduksi berbagai frozen food olahan lobster. Setiap minggunya dapat memproduksi 200 PEK. Dengan rincian biaya tetap 15 juta. Total variable cost 25 juta. Harga jual 150.000. Yang ditanyakan, berapakah BEP unit dan BEP rupiah? Berapa PEK yang harus terjual ketika perusahaan menginginkan laba sebesar 9.750.000 rupiah? Dari soal di atas, kita dapat mengetahui FC 15 juta, TVC 25 juta, P 150.000, dan Q 200 PEK. Oke, kita mulai menghitung BEP unit.
Seperti soal nomor 1, sebelum kita memasukkan ke dalam rumus BEP unit, kita terlebih dahulu mencari berapa variabel cost per unitnya. VC per unit sama dengan total variable cost dibagi kuantitas atau kapasitas. Maka didapat 25 juta dibagi 200. Hasilnya 125.000 per unit. Baru kita dapat memasukkan ke dalam rumus BEP unit. BEP unit sama dengan fixed cost dibagi price dikurangi variable cost. Maka 15 juta dibagi 150.000 dikurangi 125.000. Hasilnya 15 juta dibagi 25.000. Maka didapat 600 pack. Ini artinya PT Hemfood tidak akan mengalami kerugian dan keuntungan ketika berhasil menjual 600 pack. Sekarang kita menghitung BEP rupiah. Sama seperti soal nomor 1, kita terlebih dahulu mencari volume penjualannya. S sama dengan harga dikali kuantitas. Maka 150.000 dikali 200. Hasilnya 30 juta rupiah. Baru kita dapat memasukkan ke dalam rumus BEP rupiah. BEP rupiah, fixed cost dibagi 1 dikurangi total variable cost dibagi volume penjualan. Maka 15 juta dibagi 1 dikurangi 25 juta dibagi 30 juta. Nah, ini sama. Yang 25 juta dibagi 30 jutanya itu kita bisa hilangkan nolnya. Kita coret nolnya 6. Maka 15 juta dibagi 1 dikurangi 25 per 30. Oke, persamaan 25 per 30 kita sederhanakan menjadi 5 per 6. Nah, ini yang persamaan di bawah 1 dikurangi 5 per 6. Kita hasilkan, kita samakan penyebutnya. Ini pelajaran waktu SD. Maka setiap nominal yang dibagi oleh pecahan, maka pecahannya itu dibalik kemudian dikalikan. Maka hasilnya 15 juta dikali 6 per 1. Didapat hasilnya 90 juta. Ini artinya PT Hemfood tidak akan mengalami kerugian dan keuntungan ketika total pendapatan penjualannya itu sebesar 90 juta rupiah. Mari kita membuktikan betulkah TR sama dengan TC ketika BEP unit PT Hemfood sebesar 600 pack dan 90 juta rupiah. Maka TR sama dengan TC. Kita turunkan kembali. P dikali Q sama dengan FC ditambah VC per unit dikali Q. Harga dikali kuantitas sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel dikali kuantitas. Nah, perlu diingatkan kembali bahwa kuantitas saat pembuktian menggunakan kuantitas BEP unit, yaitu 600 pack.
Maka 150.000 dikali 600 sama dengan 15 juta ditambah 125.000 dikali 600. Nah, kita kalikan 125.000 dikali 600 ini ketemu hasilnya 75 juta. Maka didapat 90 juta sama dengan yang 15 juta ditambah 75 juta sama ya, hasilnya 90 juta. Nah, ini berarti sudah betul. Hasil kiri dan kanan menunjukkan nominalnya sama, yaitu 90 juta. Begitu juga hasil perhitungan BEP rupiah sebesar 90 juta rupiah. Ini berarti membuktikan hasil perhitungan kita betul. Dan ini cocok. TR sama dengan TC sebesar 90 juta rupiah. Nah, untuk soal nomor 2 ini kita ada case baru, yaitu menghitung berapa pack yang harus terjual ketika perusahaan menginginkan laba sebesar Rp9.750.000. Kita kembali ke awal bahwa posisi perusahaan itu ada 3. Ketika dia BEP atau impas, kemudian ketika dia untung, dan ketika dia rugi. Posisi ketika perusahaan untung ialah TR lebih besar dibandingkan TC, atau pendapatan lebih besar dibandingkan pengeluaran. Berarti, jika kita ingin mengetahui besaran laba, maka laba sama dengan TR dikurangi TC. Setuju ya, bahwa laba itu merupakan selisih dari pendapatan dikurangi pengeluaran. Nah, sekarang posisinya terbalik. Besaran laba kita sudah ketahui, sedangkan yang ingin ditanyakan adalah unit yang terjual. Berarti kalau unit yang terjual itu case-nya yang kita cari ada di area TR atau pendapatan. Maka rumusnya laba sama dengan TR dikurangi TC. Kemudian laba sama dengan kita turunkan TR karena yang akan kita cari itu di TR permasalahannya. TR itu P dikali Q. Harga dikali kuantitas. Nah, kuantitas ini yang akan kita cari. Dikurangi TC. TC-nya kita tidak usah ubah. Kita tidak usah uraikan rumusnya apa. Maka kita masukkan labanya. 9.750.000 sama dengan harganya di awal 150.000 dikali Q dikurangi 90 juta. Nah, 90 juta ini ketemu kita saat pembuktian di slide sebelumnya. TC itu kan kita ketemu 90 juta. Jadi tinggal dimasukkan saja. Nah, kita kalikan dan kemudian kita pindah ruaskan. 90 juta negatif kan? Dipindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi positif. Namun, Ibu menulisnya posisinya dibalik supaya kalian lebih enak nanti saat pengerjaan ke bawahnya. Sama aja. Maka 150.000 Q sama dengan 90 juta ditambah 9.750.000. Maka 150.000 Q sama dengan 99.750.000. Q sama dengan 99.750.000 dibagi 150.000. Kita hitung dan kita dapat hasilnya 665 pack. Ini artinya perusahaan tersebut atau PT Hemfood harus menjual 665 pack agar mendapatkan laba sebesar Rp9.750.000. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan atau mensimulasikan menghitungnya secara manual ya, agar mungkin kalian lebih paham. Ibu
akan mengambil contoh soal nomor 2. Akan Ibu catat ulang. Bahwa di PT Hemfood tadi yang diketahuinya apa? FC-nya yaitu 15 juta. Total variable cost-nya 25 juta. Harganya 150.000 dan kapasitasnya 200 pack. Kan? Kemudian yang ditanyakannya BEP unit dan BEP rupiah. Kemudian kita membuktikan TR sama dengan TC. Lalu kuantitas ketika labanya itu tadi 9.750.000. Oke. Baru kita mencari dulu BEP unit. Rumus BEP unit apa? FC dibagi P dikurangi VC. Nah, ini VC ya. Sedangkan kita baru mengetahui TVC. Berarti kita cari dulu. VC sama dengan TVC dibagi kuantitas atau kapasitas. Maka 25 juta dibagi 200. Kita coret. Kita hasilkan 125.000. Ini VC unit. Baru kita bisa mengganti ini. Oke, kita ganti 15 juta. Harganya berapa? 150.000 dikurangi 125.000. Maka 15 juta dikurangi 25 dibagi 25.000. Kita perkecil didapat 600 pack. Ini BEP unit. Oke, setuju ya? Ngerti? Sekarang kita ke BEP rupiah. BEP RP. Rumusnya apa? FC dibagi 1 dikurangi TVC dibagi S. Nah, ini kita belum ketemu. Kita cari dulu S. S sama dengan harga dikali kuantitas. Harganya 150.000 dikali Q-nya 200. Ketemu S-nya 30 juta. Oke, baru kita masukkan ke persamaan. Nih, 30 juta, kita masukkan ke persamaannya. 15 juta 1 dikurangi TVC-nya ketemu berapa di awal? Nih, 25 juta. 25 juta. S-nya ini. S-nya 30 juta. 30 juta. Seperti yang Ibu katakan, kita bisa coret. Ini kita coret nolnya kebanyakan biar nggak pusing kalian. 25 dibagi 30. Nah, ini kita bisa perkecil bagian ini. Kita bisa perkecil, kita bagi keduanya. Bagi berapa? 5 ya, dua-duanya dibagi 5. Ingat, kalau pecahan ketika ingin diperkecil, pembaginya atas dan bawah itu harus sama. Kita bagi 5 keduanya. Kita dapat 15 juta. 1 dikurangi 5/6. Nah, ini persamaan ini kalian barangkali masih lupa-lupa ingat
Ini persamaannya berarti kita samakan penyebutnya, samakan menjadi 6. Ini kan 1/1 berarti kan 6 dibagi 1 dikali 6. 6 dikurangi 5/6 berarti ketemu ini hasilnya 1/6 ya, 1/6. Nah, kalau segala nominal, segala angka yang dibagi oleh pecahan, berarti ini kan dibagi 1/6, itu merupakan dikali, tapi dibalik posisinya. Jadi 15 juta dikali 6/1, maka ketemu tadi hasilnya 90 juta rupiah. Ini BEP, RP-nya 90 juta rupiah. Oke, ketemu ya. Ketemu ini BEP unit, ini BEP RP-nya. Oke, sekarang kita melakukan pembuktian. Betulkah TR sama dengan TC? Kan? Rumus TR apa? P dikali Q sama dengan FC ditambah VC dikali Q. Nah, ingat Q-nya ini merupakan dari BEP unit. Kita masukkan. P-nya berapa? 150.000. Tadi BEP unitnya itu adalah 600, ya kan? Berarti kita masukkan 600. Sama dengan FC-nya di awal 15 juta ditambah ini 125.000 dikali 600. Ketemu ini hasilnya 90 juta. Yang ini 15 juta, yang ini tadi berapa? 75 juta ya. Nah, 75 ditambah 15 juta kan sama, berarti 90 juta. Oke, berarti ini terbukti. Kalau hasil yang kiri, yang kanan, dan hasil dari BEP unit sama nominalnya, berarti itu sudah betul ya, sudah betul. Oke, sekarang kita tinggal ke soal yang keempat. Sekarang kita akan ke pembuktian yang ini. Membuktikan ini. Berapa Q dari labanya 9.750.000? Oke, kita mulai. Ketika laba itu atau untung, berarti posisinya itu TR lebih besar dibandingkan TC, ya kan? Pendapatan lebih besar dibandingkan pengeluaran. Berarti laba itu pendapatan dikurangi pengeluaran, ya kan? Tadi labanya berapa? Oh, belum. Jangan dulu. Laba TR kita turunkan apa rumusnya saat di persamaan? Ialah P dikali Q dikurangi TC. Nah, ini nggak usah diganti. Karena yang akan kita cari ini, ya kan? Yang akan kita cari ini. Labanya tadi berapa? 9.750.000. P-nya berapa? 150.000 dikali Q dikurangi. Nah, TC, ingat TC itu di sini saat TC ini berarti ketemu 90 juta. Berarti kita masukkan di sini TC-nya 90 juta. Ini pindah ruas ke sini kan? Jadi positif. Tapi biar lebih gampang, biar Q-nya enak, biasanya di kiri ya kan? Kalau matematika. Berarti 150 Q sama dengan 90 juta
tambah 9.750.000. 150.000. Q sama dengan 99.750. Oke. Berarti Q sama dengan 99.750 dibagi 150.000. Kita sederhanakan. Kemudian kita hitung hasilnya didapat 665 pack. Ini berarti perusahaan tersebut harus menjual 665 pack agar mendapatkan keuntungan 9.750.000 rupiah. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami entah dari video ini secara manual maupun yang ada di slideshow.